Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kadri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi UAS dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, materi pertama yaitu pengertian rasio likuiditas dan jenisnya. Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas, yang pertama yaitu rasio lancar. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20X2 adalah sama dengan 2,71. Rasio ini menunjukkan rasio lancar Aldin di atas median untuk industrinya sebesar 2,1 atau the Risk Management Association Statement Studies. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,71 aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh Rp1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Baik, materi selanjutnya yaitu rasio leverage atau utang keuangan, yaitu rasio jumlah utang suatu perusahaan jika dibandingkan dengan total aset milik perusahaan, di mana leverage rasio memiliki arti mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang dengan jumlah aset yang dimiliki. Selanjutnya yaitu jenis-jenis utang keuangan. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan 0,81. Rasio ini di atas memberitahukan bahwa para kreditur memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditur karena rasio utang yang besar. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap total aktiva sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari beberapa jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan. Rasio cakupan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Materi selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, dengan demikian, maka fungsi akuntansi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Materi terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Profitabilitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rasio margin laba kotor sama dengan 32
Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk di atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu rasio margin laba bersih sama dengan 5,04%. Bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Bagian kedua yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengambilan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya, mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas return atau return on equity atau ROE sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya atau 14,04%. Baik, itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.